Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ukhuwah wal ittihad wal ittifaq wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wasyiqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi itmami makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumit talaq, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat kaum muslimin, utamanya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Islam Klaten dan segenap wakil ketua beserta semua keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten, termasuk dokter tamu, termasuk kepala kantor, kepala staf, dan semua karyawan yang saya banggakan dan saya hormati. Tidak lupa juga kepada segenap keluarga besar Yayasan Jamaah Haji Klaten, baik itu pembina, pengawas, dan pengurus, sekaligus semua amal usaha yang ada di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji Klaten. Hadirin hadirat a'azzakumullah. Ada yang bertanya, apakah halal bihalal itu merupakan ajaran Islam yang mana yang mengikuti acara tersebut tidak hanya umat Islam saja, tetapi ada juga non-Islam yang mengikuti, yang mengadakan acara yang sama. Dan juga kenapa kalau memang itu adalah ajaran Islam, negara-negara yang menamakan dirinya negara Islam tidak mengadakan acara halal bihalal sebagaimana yang dilaksanakan di Indonesia? Barangkali untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Man kanat li akhihi indahu mazlumatun min irdin aw malin falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an yu'khadha minhu yawma la dinara wa la dirhama, dan seterusnya, yang artinya barang siapa, kata Nabi, mempunyai dosa, mempunyai perbuatan zalim kepada sesama, baik itu berupa materi seperti mengambil milik orang lain, seperti meminjam milik orang lain, seperti berhutang dan tidak membayar, dan sebagainya, atau yang berupa non materi seperti mencemarkan nama baik, membuka aib dan mempermalukan orang di depan orang banyak, atau apa saja yang bersifat menyakiti perasaan dan menyakiti hati sesama. Maka kata Nabi, falyatahallalhu minhul yawma, maka mintalah halalnya, mintalah ridhonya, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum tiba saatnya di mana hari tidak diperlukan lagi emas dan perak. Kenapa? Karena sudah terlanjur datang hari yang mana tidak diperlukan lagi emas dan perak, yaitu hari kiamat. Baik kiamat sughra, yaitu ketika orang sudah meninggal dunia, maupun kiamat kubro, ketika dunia sudah habis, sudah selesai, sudah kukut. Maka tetap dosa dengan sesama akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu dengan cara fa in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madzlumatihi. Maka orang yang berdosa, ketika dia punya amal soleh, maka amal soleh itu diambil untuk dibebankan, untuk dihadiahkan kepada orang yang dizalimi. Fa illam yakun amalun soleh, dan apabila dia tidak punya lagi amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih, maka dosa-dosa orang yang dianiaya, dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dibebankan, ditimpakan kepada orang yang zalim. Sehingga bisa saja orang yang amalnya bagus, amalnya banyak ketika di dunia, tetapi juga punya dosa dengan sesama manusia dan belum dimintakan maaf dan belum dimaafkan, bisa saja dia akhirnya tidak masuk surga karena amal solehnya semuanya diambil alih dan dihadiahkan kepada yang dizalimi, dan akhirnya naudzubillah masuk neraka. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang dikatakan sebagai orang bangkrut, orang yang pailit,
Di mana kata Nabi, orang yang bangkrut, orang pailit adalah orang punya amal sholat, amal zakat, amal puasa, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain dia punya dosa dengan sesama manusia. Dan dia belum menyelesaikan dosa itu kepadanya ketika di dunia. Maka nanti di akhirat, semua amal soleh itu dibebankan, dihadiahkan kepada orang yang disakiti, ditolimi, dianiaya. Dan akhirnya dia tidak punya lagi amal soleh, karena semuanya diambil alih dan diberikan kepada orang yang dianiaya. Inilah beratnya dosa dengan sesama manusia. Lebih berat dosa dengan manusia daripada dengan Allah. Karena kalau Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Pemaaf, sedangkan dosa dengan manusia belum akan diampuni sebelum yang bersangkutan meridhoi, menghalalkan. Itulah sebabnya ada seorang sahabat yang bernama Sufyan Tsauri berkata, in lakitallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallahi ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Artinya, kalau kita ini menghadap Allah dengan membawa dosa 70 dosa dengan Allah, itu terasa lebih ringan, lebih mudah daripada kita menghadap Allah dengan membawa dosa satu dosa yang berupa dosa dengan sesama manusia. Untuk itu, kemudian para kiai, para ulama, para cendekiawan Muslim Indonesia mengadakan istihad, ikhtiar, yang itu sangat cerdas, mengadakan kegiatan acara halal bihalal yang intinya saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Meminta maaf karena memang tidak ingin nanti di akhirat akan terbebani dengan dosa-dosanya, maka hendaknya diselesaikan ketika di dunia. Dan bagi yang beri maaf itu akan tergolong orang-orang yang ahli surga, yaitu mereka yang suka memaaf akan kesalahan orang lain. Pertanyaan berikutnya, kenapa halal bihalal pada umumnya dilaksanakan pada bulan Syawal, bukan pada bulan-bulan yang lain? Tentu bisa kita jawab, tentu kita bisa memahami pertanyaan itu, dan sekaligus kita bisa menyampaikan jawabannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Begitu pula man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang salat malam atau tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini dosa-dosa diampuni dengan berpuasa, dengan bertarawih, tapi hanya terbatas dosa dengan Allah, dosa manusia dengan Allah. Adapun dosa dengan sesama belum ikut terampuni, maka sekaligus dimohonkan kepada Allah, maka sekaligus diupayakan bagaimana dosa dengan Allah sudah selesai, sudah terbebas, tetapi dosa dengan sesama manusia ikut terbebas, maka diadakanlah sekaligus acara halal bihalal. Maka diadakannya halal bihalal pada bulan Syawal karena sembari menikmati rasa syukur kita kepada Allah dengan bisa mengakhiri dan melampaui tugas-tugas berat di dalam bulan Ramadan, sekaligus kita juga mengadakan halal bihalal. Tapi yang jelas itu tidak mudah, kecuali kalau kita mendapatkan ridho dari orang yang pernah kita aniaya dan kita zalim. Maka apabila kita masih berkemungkinan untuk memohon maaf dengan cara apapun, akan lebih bagus apabila bisa mendatangi, saling berkunjung, silaturahim, setidaknya dengan melalui ucapan selamat dan memohon maaf. Bahkan termasuk juga dengan cara online seperti ini. Yang penting ada itikat baik, bagaimana kita merasa bersalah dan mohon dimaafkan. Sedangkan yang merasa dianiaya untuk berjiwa besar, berlegowo untuk memberi maaf. Karena orang yang suka memberi maaf akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita tidak mungkin untuk meminta maaf karena orang yang bersangkutan itu adalah di luar jangkauan kita, misalkan sudah pindah keluar kota, pindah keluar negeri, bahkan sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Ada seorang ulama yang bernama Syekh Maimun Mahrud, di mana beliau mengatakan, innar rajula idza zalama insanan fa arada an yatahallalahu fafatahu wa lam yaqdir alaih. Apabila ada seseorang berbuat zalim kepada sesama,
Kemudian dia berkeinginan untuk mohon maaf, mencari ridho dan ingin berhalal bihalal. Tapi tidak mungkin karena yang bersangkutan barangkali sudah pindah tempat dan tidak tahu alamatnya, atau akan menghubungnya dengan telepon tapi juga tidak tahu nomornya, atau bahkan sudah meninggal dunia. Fastaghfirullah lahu fi duburi salati kharaja min dzulmati. Maka hendaklah orang yang merasa bersalah tadi memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang dizalimi setiap habis sholat. Insya Allah itu merupakan satu itikad baik, keinginan tulus ingin mendapatkan ridhonya dengan cara memohonkan ampun, dengan cara berbuat baik kepada orang tersebut, yaitu dengan cara memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini sebagai wujud daripada keikhlasan kita, keinginan baik kita, etikat baik kita untuk saling memohon maaf dan sekaligus saling memberi maaf. Semoga dengan keinginan yang mulia ini, dengan tujuan yang mulia ini, Allah berkenan menjadikan orang-orang yang telah kita aniaya mempunyai jiwa besar, kemudian memaafkan dosa kita, sehingga diharapkan dosa kita dengan Allah lebar, selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan, sekaligus dosa-dosa kita dengan sesama juga ikut lebur, ikut terampuni bersamaan dengan kegiatan acara halal halal, walaupun dengan cara yang sederhana mengingat kondisi situasi COVID-19 seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.